Linda Liddell adalah manajer divisi perencanaan dan strategi di sebuah perusahaan besar. Kecerdasannya tidak pernah diragukan. Selama bertahun-tahun, ia menjadi sosok di balik banyak keputusan penting perusahaan. Namun, di balik kemampuan analisisnya yang luar biasa, Linda memiliki satu kelemahan. Ia sangat canggung dalam bersosialisasi. Cara bicaranya sering dianggap kaku, ekspresinya sulit ditebak, dan ia lebih nyaman menghabiskan waktu bekerja daripada berbasa-basi dengan rekan kerjanya. Selama ini, Tuan Preston, pemilik perusahaan, telah beberapa kali memberi isyarat bahwa suatu hari nanti, posisi eksekutif yang lebih tinggi akan menjadi miliknya. Janji itu membuat Linda terus bekerja tanpa kenal lelah, bahkan rela mengorbankan kehidupan pribadinya demi perusahaan. Namun, semuanya berubah hanya dalam semalam. Bradley Preston, putra sang pemilik, tiba-tiba datang ke kantor dan mengambil alih jabatan CEO untuk menggantikan ayahnya. Kedatangannya membawa harapan baru bagi sebagian karyawan, tetapi menjadi awal dari mimpi buruk bagi Linda. Alih-alih memenuhi janji yang pernah diberikan ayahnya, Bradley justru menunjuk Donovan, seorang karyawan baru yang ternyata merupakan teman lamanya sejak kuliah, untuk menempati posisi yang selama ini diincar Linda. Keputusan itu membuat seluruh kerja keras Linda seolah tidak berarti. Yang lebih menyakitkan, Bradley mulai mencari-cari kesalahan Linda. Ia bahkan mempermasalahkan kebiasaan makan siang di meja kerjanya. Dengan alasan lingkungan kerja harus lebih higienis dan profesional, Bradley menggunakan hal sepele itu sebagai dalih untuk memindahkan Linda ke kantor cabang perusahaan di luar negeri. Di balik keputusan tersebut, tampak jelas bahwa Bradley ingin menyingkirkan Linda dari kantor pusat, tanpa pernah benar-benar menghargai semua dedikasi yang telah Linda berikan selama bertahun-tahun. Perjalanan bisnis menuju Bangkok berubah menjadi mimpi buruk bagi Linda. Di dalam pesawat, Donovan kembali mempermalukannya dengan memutar rekaman audisi lamanya di depan semua rekan kerja. Saat Linda menahan rasa malu, pesawat tiba-tiba memasuki badai dahsyat. Guncangan hebat membuat seluruh kabin panik, hingga salah satu mesin mengalami kerusakan dan pesawat mulai kehilangan kendali. Beberapa detik kemudian terjadi dekompresi eksplosif. Sebagian badan pesawat robek, menciptakan lubang besar yang menyedot udara, barang-barang, bahkan para penumpang keluar dari kabin. Dalam kepanikan itu, Donovan justru menyerang Linda demi merebut tempat yang dianggap lebih aman. Terdesak dan berusaha mempertahankan nyawanya, Linda meraih sebuah garpu logam dari baki makanan, lalu menusukkannya ke tubuh Donovan. Serangan itu membuat Donovan kehilangan keseimbangan dan akhirnya tersedot keluar dari pesawat. Kini hanya Linda dan Bradley yang masih bertahan. Namun, perjuangan mereka belum berakhir. Tak lama kemudian, pesawat menghantam permukaan laut dengan benturan yang sangat keras. Linda berhasil keluar dari reruntuhan, berenang menuju permukaan, lalu berpegangan pada puing-puing pesawat yang mengapung. Keesokan paginya, Linda perlahan membuka mata. Cahaya matahari yang menyilaukan dan deburan ombak membuatnya sadar bahwa ia masih hidup. Setelah berusaha mengingat apa yang terjadi, ia menyadari dirinya telah terdampar di sebuah pulau terpencil di kawasan Teluk Thailand. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Linda mulai menyusuri bibir pantai. Tak lama kemudian, ia menemukan Bradley tergeletak tak jauh dari lokasi dirinya terdampar. Pria itu ternyata masih bernafas, tetapi tidak sadarkan diri. Salah satu kakinya mengalami cedera cukup parah sehingga membuatnya tidak mampu berjalan. Meski masih menyimpan rasa sakit akibat perlakuan Bradley di kantor, Linda tetap memilih menyelamatkannya. Ia menyeret Bradley ke tempat yang lebih aman dan mulai mencari cara agar mereka bisa bertahan hidup. Menggunakan pengetahuan seadanya, Linda mulai membangun tempat berlindung sederhana dari ranting, daun, dan batang pohon yang berserakan di sekitar pantai. Ia juga mencari buah-buahan liar yang aman dimakan, mengumpulkan kelapa, serta menemukan sumber air tawar di bagian dalam pulau. Sedikit demi sedikit, mereka memiliki tempat yang cukup layak untuk bertahan hidup. Sementara itu, Bradley hampir tidak bisa melakukan apapun. Cedera di kakinya membuatnya sepenuhnya bergantung pada Linda. Ironisnya, meski berada dalam kondisi lemah, Bradley masih sering berbicara seolah dirinya tetap seorang atasan. Ia terus memberi perintah dan mengkritik apapun yang dilakukan Linda, seakan mereka masih berada di ruang rapat perusahaan.
Sikap itu akhirnya membuat Linda kehilangan kesabaran. Ia merasa Bradley sama sekali tidak menghargai semua usaha Linda yang telah menyelamatkan nyawanya. Untuk memberinya pelajaran, Linda memutuskan meninggalkannya sendirian selama 2 hari. Selama waktu itu, Linda tetap bertahan hidup dengan caranya sendiri. Ia berburu, mencari makanan, dan menjelajahi pulau untuk mengenali lingkungan sekitar. Sementara Bradley, yang tidak memiliki keterampilan bertahan hidup, hanya bisa menunggu tanpa daya. Ketika Linda akhirnya kembali, pemandangan yang dilihatnya sangat memprihatinkan. Bradley tampak lemas, bibirnya kering, tubuhnya mulai kehilangan tenaga akibat dehidrasi dan kelaparan. We're not in the office anymore, Bradley. Baru saat itulah, ia menyadari bahwa semua yang selama ini dianggap sepele, ternyata hanya bisa dilakukan oleh Linda. Ia bahkan berhasil berburu seekor babi hutan. Dengan keberanian dan kecerdasannya, ia mampu menjebak lalu membunuh hewan tersebut sebagai sumber makanan mereka. Keberhasilan itu membuktikan bahwa Linda bukan hanya mampu bertahan hidup, tetapi juga menjadi sosok yang memimpin dalam situasi paling sulit sekalipun. Pada suatu hari, ketika sedang menjelajahi bagian lain pulau sendirian, Linda dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Di kejauhan, di sisi lain pulau, ia melihat sebuah perahu yang tampaknya sedang melintas tidak terlalu jauh dari pantai. Itu bisa saja menjadi kesempatan emas untuk meminta pertolongan dan mengakhiri penderitaan mereka. Namun, Linda tidak langsung berteriak atau melambaikan tangan. Ia hanya berdiri memandangi perahu itu hingga perlahan menjauh. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup, dirinya berada pada posisi yang jauh lebih berkuasa dibanding Bradley. Di pulau terpencil itu, jabatan, kekayaan, dan status sosial tidak lagi berarti. Yang menentukan hidup dan mati hanyalah kemampuan bertahan hidup. Dan dalam hal itu, Bradley sepenuhnya bergantung padanya. Tak lama setelah kejadian tersebut, Bradley akhirnya mengakui kenyataan yang selama ini ia abaikan. Untuk pertama kalinya, Bradley menerima otoritas Linda sebagai pemimpin yang sesungguhnya dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Bradley mulai membaik. Cedera di kakinya perlahan pulih hingga ia akhirnya mampu berjalan tanpa terlalu banyak bantuan. Melihat perkembangan itu, Linda memutuskan untuk mengajarkan berbagai keterampilan bertahan hidup yang selama ini membuat mereka tetap hidup. Ia mengajari Bradley cara mencari air tawar, mengenali buah yang aman dimakan, membuat perangkap sederhana, hingga menyalakan api menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar pulau. Suatu malam, ketika suasana pulau begitu tenang dan hanya terdengar suara ombak yang menghantam pantai, Linda mengajak Bradley duduk di dekat api unggun. Dalam suasana yang jauh lebih santai dibanding sebelumnya, Linda akhirnya menceritakan masa lalu yang selama ini ia simpan rapat. Di balik sikap dingin dan kaku yang selama ini ia tunjukkan, ternyata Linda menyimpan luka batin yang sangat dalam. Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya perlahan berubah. Jarak yang sebelumnya dipenuhi kebencian mulai digantikan rasa saling memahami. Suatu hari, Linda tanpa sengaja melihat Bradley sedang mandi di sebuah mata air. Momen yang canggung itu justru membuat hubungan mereka terasa lebih dekat. Perubahan itu semakin jelas ketika badai besar kembali menghantam pulau. Demi menyelamatkan diri, mereka berdua berlindung di dalam sebuah gua sempit. Di tengah suara petir dan hujan deras yang mengguncang pulau, keduanya saling berpelukan untuk menghangatkan tubuh. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan pesawat, mereka merasakan kedekatan yang benar-benar tulus. Namun, kedamaian itu ternyata hanya berlangsung sementara. Beberapa hari kemudian, Bradley menawarkan diri memasak makan malam sebagai bentuk rasa terima kasih atas semua bantuan Linda. Ia terlihat begitu ramah hingga Linda tidak sedikit pun menaruh curiga. Mereka pun menikmati hidangan bersama seperti dua sahabat yang akhirnya berdamai. Sayangnya, semua itu hanyalah sandiwara. Diam-diam, Bradley telah mencampurkan buah beri beracun ke dalam makanan Linda. Tak lama setelah makan, tubuh Linda mulai melemah. Pandangannya kabur, napasnya menjadi berat. Lalu ia roboh ke tanah akibat racun yang bekerja sangat cepat. Melihat Linda tidak berdaya, Bradley segera menjalankan rencana yang selama ini ia sembunyikan. Ternyata, selama beberapa waktu terakhir, ia diam-diam membuat sebuah rakit untuk melarikan diri dari pulau. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, ia meninggalkan Linda yang dianggapnya tidak akan selamat. Fuck you, Linda!
Namun, alam berkata lain. Belum sempat rakit itu menjauh, ombak besar menghantamnya hingga hancur berkeping-keping. Bradley terlempar ke laut dan hampir tenggelam karena kelelahan. Meski tubuhnya masih dipenuhi racun, Linda tetap berusaha berenang menghampiri Bradley. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia menarik tubuh Bradley kembali ke pantai. Akan tetapi, kali ini Linda tidak berniat membiarkan pengkhianatan itu berlalu begitu saja. Sebagai balasan, Linda melumpuhkan Bradley menggunakan racun dari seekor gurita yang membuat tubuhnya mati rasa dan tidak mampu bergerak. Dalam kondisi lumpuh total, Bradley hanya bisa menatap penuh ketakutan ketika Linda mengambil pisau dan berpura-pura akan memotong alat kelaminnya. Bradley menjerit histeris karena mengira ancaman itu benar-benar dilakukan. Setelah beberapa saat, Linda memperlihatkan bahwa yang sebenarnya ia potong hanyalah seekor tikus. Semua itu hanyalah permainan psikologis untuk membuat Bradley merasakan ketakutan yang sama seperti yang ia alami saat dikhianati. Beberapa waktu setelah hubungan mereka mulai berubah, Linda kembali menjalani rutinitasnya di pulau. Suatu hari, ketika sedang memetik buah-buahan liar sendirian, ia dikejutkan oleh kemunculan 2 orang asing. Salah satunya adalah Zuri, tunangan Bradley, yang datang bersama seorang kapten perahu. Setelah pencarian resmi dinyatakan berakhir, Zuri ternyata tidak pernah menyerah. Ia menyewa sebuah perahu dan terus mencari keberadaan Bradley dengan harapan masih ada keajaiban. Melihat Zuri berdiri di hadapannya, Linda seketika menyadari bahwa kehidupannya di pulau akan segera berakhir. Selama berbulan-bulan, ia telah membangun dunia baru di mana dirinya menjadi sosok yang berkuasa dan dihormati. Jika Zuri berhasil menemukan Bradley, semuanya akan kembali seperti semula. Bradley akan pulang sebagai pewaris perusahaan, sementara itu Linda kembali menjadi bawahan yang selama ini diremehkan. Pikiran itu mendorong Linda mengambil keputusan yang gelap. Kemudian, Linda berpura-pura membantu Zuri dan kapten perahu dengan mengarahkan mereka melewati jalur berbatu menuju sebuah tebing yang rapuh. Saat mereka berusaha melintasi area tersebut, tanah mulai longsor. Zuri kehilangan pijakan dan nyaris terjatuh. Kapten perahu segera berusaha menariknya agar selamat. Dalam hitungan detik, keduanya terjatuh dari tebing. Menyadari bahwa ia baru saja mengambil nyawa 2 orang demi mempertahankan kehidupannya di pulau. Meski berhasil menyembunyikan kejadian itu, rasa bersalah perlahan mulai menggerogoti dirinya. Linda menjadi lebih pendiam. Ia sering mengurung diri di tempat berlindung dan menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk tidur. Bradley mulai menyadari perubahan sikap tersebut, tetapi tidak mengetahui penyebabnya. Sementara itu, ketika sedang berburu di sekitar pantai, Bradley secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang mengerikan. Di balik tumpukan pasir, ia melihat jasad Zuri yang terkubur secara terburu-buru. Penemuan itu membuatnya terpukul sekaligus dipenuhi amarah. Bradley langsung mencari Linda dan menuntut penjelasan. Namun, Linda bersikeras bahwa semua itu hanyalah kecelakaan. Menurutnya, Zuri dan kapten perahu terjatuh ketika melintasi tebing yang rapuh. Bradley menolak mempercayai cerita tersebut. Ia yakin Linda telah menyembunyikan sesuatu. Dalam kemarahan yang tak terkendali, Bradley menyerang lebih dulu dan melukai wajah Linda hingga salah satu matanya mengalami cedera parah. Fuck you, Bradley! Linda membalas dengan menusukkan senjata tajam ke bagian perut Bradley. Terluka dan ketakutan, Bradley melarikan diri menuju sisi lain pulau yang selama ini dilarang didatanginya. Di sanalah ia menemukan fakta yang selama ini disembunyikan Linda. Berdiri di antara pepohonan terdapat sebuah rumah pantai mewah yang masih layak dihuni. Tempat itu memiliki persediaan makanan, perlengkapan, dan berbagai fasilitas yang jauh lebih nyaman dibanding tempat berlindung sederhana yang mereka tempati selama ini. Tak lama kemudian, Linda menyusul Bradley ke rumah tersebut. Menyadari semua rahasianya telah terbongkar, Linda akhirnya berhenti berpura-pura. Dengan tenang, Linda mengakui bahwa ia sudah mengetahui keberadaan rumah itu sejak awal mereka terdampar di pulau. Ia juga mengakui bahwa kematian Zuri dan kapten perahu bukanlah kecelakaan semata. Dalam keputusasaannya mempertahankan kehidupan yang telah ia bangun, ia sengaja membiarkan keduanya kehilangan kesempatan untuk selamat.
Linda kemudian mengarahkan sebuah senapan ke arah Bradley, memaksanya tetap diam. Dalam keadaan terdesak, Bradley perlahan berlutut. Ia mengaku telah berubah, mengatakan bahwa dirinya mencintai Linda dan memohon agar mereka tetap tinggal bersama di pulau itu. Namun, Linda tidak lagi mempercayainya. Ia menyadari ada sesuatu yang janggal di dalam ruangan. Sebuah hiasan dinding tampak berbeda karena salah satu tanduknya telah hilang. Benar saja, beberapa detik kemudian, Bradley menyerang secara tiba-tiba dan berhasil melukai tangan Linda. Senapan kemudian berpindah ke tangan Bradley. Dengan penuh harapan, Bradley segera menarik pelatuk ke arah Linda. Namun, bunyi tembakan yang ia tunggu tidak pernah terdengar. Senapan itu ternyata sudah tidak berisi peluru. Kesempatan singkat itu langsung dimanfaatkan Linda. Ia mengambil sebuah stick golf yang berada di dekatnya, lalu menghantam Bradley berulang kali hingga tewas mengenaskan. 1 tahun setelah tragedi kecelakaan pesawat, dunia hanya mengetahui satu versi cerita. Menurut laporan resmi, Linda adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kecelakaan tragis tersebut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa sebenarnya yang terjadi selama berbulan-bulan di pulau terpencil itu. Kisah perjuangan Linda dalam bertahan hidup kemudian menjadi sorotan media di seluruh dunia. Popularitas itu membawa perubahan besar dalam hidupnya. Kini Linda bukan lagi perempuan canggung yang dulu dipandang sebelah mata oleh rekan-rekan kantornya. Pada suatu hari, Linda menghadiri sebuah turnamen golf yang diikuti oleh berbagai tokoh terkenal dan selebritas. Tanpa sedikit pun menunjukkan penyesalan atas masa lalunya, Linda menyampaikan sebuah kalimat yang menjadi inti dari seluruh perjalanan hidupnya. Tidak ada pertolongan yang akan datang, jadi lebih baik kau mulai menyelamatkan dirimu sendiri. Nah, itu dia rangkuman film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, boleh bantu like, komen sebanyak-banyaknya supaya Minfos rajin upload konten ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye!